warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang memegang penuh untuk menyelenggarakan peradilan, bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan serta memutus perselisihan hukum. Di Indonesia, independensi kekuasaan kehakiman dijamin dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, menurut CST Council, kekuasaan kehakiman ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya. Montesquieu mengemukakan pandangannya terkait pentingnya kekuasaan yudikatif karena kekuasaan kehakiman yang independen akan menjamin kebebasan individu dan hak asasi manusia. Yang perlu digarisbawahi adalah kemandirian kekuasaan kehakiman tidak saja mandiri secara kelembagaan, tetapi juga kemandirian dalam proses peradilan yang diindikasikan dari proses pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pada vonis yang dijatuhkan. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan atau politik maupun kepentingan ekonomi. Kemandirian hakim sangat penting adanya karena hakim secara fungsional merupakan inti dalam proses penyelenggaraan peradilan. Indikator mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan hakim menjaga integritas moral dan komitmen, kebebasan profesinya dalam menjalankan amanat, adanya campur tangan pihak lain dalam proses peradilan. Itulah yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Gusman yang akan melanjutkan materi mengenai ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Ruang lingkup kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial sebagai berikut. Mahkamah Agung pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. Kekuasaan kehakiman dilakukan dan sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, dan ruang lingkup peradilan militer, lingkup peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari rumusan pasal tersebut, Mahkamah Agung satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman. Namun demikian, tugas dan kewenangan Mahkamah Agung berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung memiliki posisi strategis terutama di bidang hukum dan ketenagaraan yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagai kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Selanjutnya itu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peran penting dalam usaha menegakkan konstitusi. Prinsip dalam hukum sesuai dengan tugas dan prinsip kewenangan sebagai ditentukan dalam Undang-Undang 1945 dalam pasal 24C ayat 1. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Yang pertama itu menguji undang-undang tetap undang-undang dasar. Yang kedua itu memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh undang-undang dasar. Selanjutnya itu memutuskan pembubaran partai politik. Yang kedua itu memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan mengadili peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Kemudian ketentuannya lebih lanjut mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya itu Komisi Yudisial. Selain kedua badan kekuasaan kehakiman tersebut, ada lagi satu lembaga yang kewenangannya ditentukan dalam undang-undang, yaitu Komisi Yudisial. Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya diatur dalam Undang-Undang 1945 tentang kekuasaan kehakiman diatur. Karena itu keberadaan tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Kehadirannya Komisi Yudisial Indonesia didasari oleh pemikiran bahwa Hakim Agung yang duduk Mahkamah Agung dan para hakim merupakan figur-figur yang sangat menentukan dan dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan. Apalagi Hakim Agung duduk pada tingkat peradilan tinggi dalam susunan peradilan sebuah negara hukum. Serta perilaku seluruh hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya menegakkan peradilan yang handal, dan dari sisi paham Indonesia adalah negara hukum. Melalui Komisi Yudisial ini diharapkan dapat mewujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan bangsa, yang mewujudkan menegakkan hukum, mencapai keadilan melalui putusan hakim yang terjaga kehormatannya dan keluhurannya, martabat serta perilakunya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajril. Di sini saya akan membahas perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Yang pertama yaitu masa Undang-Undang Dasar 1945 sampai 1949. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, landasan konstitusional yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman secara tegas dirumuskan dalam bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Berdasarkan pasal tersebut secara tegas bahwa Mahkamah Agung yang harus melaksanakan kekuasaan kehakiman, lembaga yudikatif, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Yang kedua yaitu masa konstitusiris tahun 1949 sampai 1950. Pada masa ini kekuasaan kehakiman didasarkan pada konstitusi RIS. Aturan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam konstitusi RIS dapat kita jumpai pada pasal 145 yang berbunyi ayat 1 yaitu segala campur tangan bagaimanapun juga oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan kehakiman terlarang kecuali diizinkan oleh undang-undang. Yang kedua, ayat 2, asas ini hanya berlaku terhadap pengadilan suap raja dan pengadilan adat sekadar telah diatur cara meminta pertimbangan kepada hakim yang ditunjuk dengan undang-undang. Yang ketiga yaitu masa Undang-Undang Dasar sementara 1950 sampai 1959. Kekuasaan kehakiman pada Undang-Undang Dasar sementara dicantumkan secara tegas pada pasal 103 yang berbunyi, segala campur tangan urusan pengadilan oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan pengadilan dilarang kecuali diizinkan oleh undang-undang. Yang keempat yaitu masa Undang-Undang Dasar 1945 setelah dekret presiden. Setelah dikeluarkannya dekret presiden yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman. Peraturan tersebut dikelompokkan menjadi 2 periode. Yang pertama yaitu periode Orde Lama, masa pemerintahan Presiden Soekarno, dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin, yang diawali dengan keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada periode ini, kekuasaan kehakiman yang merdeka dibatasi pelaksanaannya. Bahkan dapat dikatakan pelaksanaan tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945 karena begitu besar intervensi dari Presiden. Yang kedua yaitu periode Orde Baru pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Periode ini ditandai dengan berakhirnya Orde Lama setelah terjadinya G30S PKI yang kemudian dilanjutkan dengan munculnya Surat Pemerintah 11 Maret atau Supersemar pada tahun 1966 yang kemudian dimulai dengan roda Orde Baru, di mana pada saat itu pemerintah Indonesia mencabut undang-undang yang diberlakukan pada Orde Lama, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965. Karena dianggap tidak mencerminkan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka. Yang kelima yaitu masa Undang-Undang 1945 setelah amandemen. Setelah amandemen terdapat beberapa perkembangan dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Berdasarkan perubahan tersebut, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial sebagaimana dalam pasal 24
Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, terdapat lembaga negara baru yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang memiliki wewenang dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sukiana selaku pemateri terakhir yang akan membahas materi terkait dengan perbedaan antara Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Nah, yang pertama kita akan bahas perbedaan dari segi kewenangan sebagaimana dalam pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah Agung itu memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi dan juga menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang serta memiliki tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi itu ialah mengadili pada tingkat pertama dan juga tingkat terakhir terhadap 4 hal. Yang pertama, menguji peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memutuskan perselisihan antara lembaga negara sebagaimana kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian memutuskan pembubaran partai politik serta memutuskan perselisihan terkait dengan hasil pemilihan umum. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua itu ialah perbedaan dari segi tugas, di mana Mahkamah Agung itu memiliki peran khusus untuk memeriksa dan juga memutuskan beberapa hal seperti permohonan kasasi dan juga permohonan peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang telah memiliki putusan yang tetap. Sedangkan Mahkamah Konstitusi itu memiliki tugas lain sebagaimana kewenangan yang telah diberikan terhadap beberapa hal seperti apabila ada usulan dari DPR untuk pemberhentian presiden, maka Mahkamah Konstitusi itu wajib memeriksa, memutuskan serta mengadili usulan dari DPR tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah perbedaan dari segi pencalonan dan juga jumlah hakim. Sebagaimana dalam pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi itu berjumlah sebanyak 9 anggota hakim, di mana 3 orang itu dipilih oleh Mahkamah Agung dan juga 3 orang lainnya itu dipilih oleh DPR serta 3 orang yang lain juga itu dipilih oleh Presiden. Sedangkan Mahkamah Agung itu memiliki anggota paling banyak 60 orang yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Kemudian yang keempat itu perbedaan dari cabang kekuasaan kehakiman, di mana wewenang Mahkamah Konstitusi itu tidak didistribusikan terhadap lembaga lain karena Mahkamah Konstitusi itu tidak memiliki cabang kekuasaan kehakiman, di mana Mahkamah Konstitusi ini hanya ada satu yang berkedudukan di Jakarta. Sementara Mahkamah Agung itu membawahi badan peradilan yang berada dalam beberapa lingkungan seperti peradilan umum, peradilan khusus atau peradilan agama, kemudian peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara. Kemudian yang terakhir itu ialah perbedaan dari segi sifat putusan, di mana putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan langsung memperoleh kekuatan hukum yang tetap setelah putusan tersebut diucapkan dan juga tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Sedangkan Mahkamah Agung itu sifat putusannya ialah bersifat final, namun dapat dilakukan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau gerasi. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalam. Thank you so much.